Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya Ari Bajuri. Hai, aku Caca. Sama saya Vincent Lutfi Huda. Saya Kiki, alumni angkatan 29 Pondok Pesantren Darun Najah. Apa kabar teman-teman semuanya? Nama saya Muhammad Ihsan Dwi Putra. Hai. Hai. Yang paling bikin bete tuh dulu awal-awal kelas 1 sanawiyah, acara-acara Porseka sampai malam. Setelah acara yang udah ngantuk-ngantuk, disuruh ngangkat meja, suruh ngangkat bangku. Males banget deh yang namanya muhadharah, lu tahu sendiri. Apalagi muhadharahnya di Janib rame-rame, terus ada yang pidato bahasa Inggris, terus istimbatnya pakai bahasa Inggris, ya Allah. Pas lagi ngadirin acara malam ya di aula, biasanya itu acara kakak kelas, itu pasti udah bete banget. Yang paling bete di Darun Najah menurut gue muhadharah. Sumpah, gue bete banget kalau muhadharah. Gue pernah ngumpetin belakang lemari dan gue ketahuan. Yang paling bete kalau pas ngantri mandi. Kalau yang paling bikin gue bete itu sekolah siang. Masuk sekolah siang tuh gue paling gak suka. Hal yang paling bikin gue bete di pondok itu ketika harus muhadharah dan kebagian pidato. Harus bangun lebih pagi, kira-kira jam 3, dan itu untuk antri kamar mandi. Momen saat kehilangan sendal, pasti seminggu sekali tuh selalu ada kehilangan sendal. Ketika kita punya barang kita dipinjam, tapi pas kita mau pakai barangnya belum ada atau belum dibalikin. Gua paling berkesan ketika ikut pramuka nih. Asli pramuka itu udah kayak ya bisa dibilang sunnah pondok, dan kayaknya kalau pondok gak ada pramuka tuh rasanya mati gitu kan. Ketika bulan Ramadan kita sholat tarawih bareng, itu vibes Ramadannya berasa banget. Kalau misalkan ada yang ulang tahun, enak banget tuh dapat makanan gratis, makanan McD satu paket, terus kalau nggak dapat nasi padang. Dipercaya jadi pengibar bendera atau menjadi paskibra. Waktu acara Porseka itu momen-momen yang kita bisa merasakan kebersamaan sama teman-teman. Ketika kita makan bareng-bareng, apapun menunya, apapun tempat makannya, kita happy dan kita nggak ada beban. Yang jelas dapat ilmu, dapat persaudaraan, sampai sekarang masih jalin silaturahmi. Itu udah kayak saudara. Belum lagi kita mandi ketemu, makan ketemu, sekolah ketemu. Jadi itu paling banget berkesan hubungan pertemanan satu sama lain sih. Bikin gue happy di DN itu waktu dapet jatah pulang bulanan. Terus yang paling bikin gue happy itu ketika dapet izin gampang dari ustazah buat keluar pondok. Momen persiapan Porseka, karena yang ikut tampil buat Porseka pasti dia nggak pulang, dan saat yang lain pulang itu pesantren bakal sepi. Tapi dengan sepinya pesantren tuh jadi berasa lebih santai karena nggak harus ngantri kamar mandi. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang nggak ketahuan ya umum lah, kita main PS di luar malam Jumat, kabur, itu nggak ketahuan tuh. Jadi saat itu gue lagi latihan di di tempat mabes istilahnya, atau di ruang gugus depan itu di kantornya, itu lebih dari jam 10 malam. Yang gue inget di situ yang sempet ketahuan dan dihukum itu gue sama Baban Subhan ya. Halo Baban. Gue nggak pernah ngejreng sih alhamdulillah, tapi gue pernah nggak ngomong bahasa Arab atau Inggris, nggak diluguh gitu ya. Jadi gue sama Tuti itu kena hukumannya. Gue keliling-keliling dari Marjamina, Arafah, Al-Hamra sama Granada tuh ngomong la urid. Orang gila gue diganti sama orang banyak. Campur di depan DM tuh, karena ganti baju di dalam kamar mandi berdua sama Kicki. Ternyata ada yang dorok. Siapa sih yang gedor? Ih kenceng banget. Pas dibuka, Masya Allah Ustazah. Itu kenangannya nggak bisa dilupain. Saat itu saya disuruh oleh kakak kelas saya, senior saya, Kak Fahmi Tamari kalau nggak salah namanya, itu untuk memberikan hadiah gitu, untuk memberikan hadiah kepada Alisa Mayobala. Nah itu ketahuan tuh sama ustazah waktu itu, aneh lupa itu nama ustazah siapa. Akhirnya dilaporin ke keamanan. Nah lucunya
keamanan OSDN saat itu ya Kak Fahmi Tamari itu gitu. Jadi Hani lolos tuh dari hukuman pada saat itu ya. Pelanggaran kalau pas nggak pakai daleman, itu juga sering. Terus tangan baju sekolah kita misalnya digulung, itu pasti dirobek atau digunting. Kelas 5 kalau nggak salah, Ane pernah lompat dinding buat kabur lewat kuburan di belakang Mahja Wali Songo, di belakang kamar Ustadz Rukani. Malam-malam itu hanya untuk ngeband, latihan band. Itu dibela-belain, tapi akhirnya kapok gara-gara ngelihat sesuatu yang berbau mistis lah. Pelanggaran yang pernah gue buat itu janjian sama doi dalam biro santri, doi keluar negeri, gue jalanin hukuman sendiri. Paling sering kena pelanggaran bahasa. Terus yang kedua, telat sholat. Kalau udah telat sholat, pasti dapet tato di tangan. Bawa HP tapi nggak pernah kena razia, alhamdulillah. Mohon maaf ya Ustadz, Ustazah. Ngomongin masalah mondok di Darun Najah, asli rasanya nggak ada habis-habisnya. Mau ditulis sampai setebal munjid pun, wah nggak cukup kayaknya ya. Banyak banget yang berkesan, banyak banget yang menarik. Yang dari mulai bikin bete, bikin baper, bikin happy, wah komplit campur aduk kayak gado-gado ya kan. Momen tak terlupakan di Darun Najah, tahun 2003 ikut Pospenas jadi atlet voli DKI ke Palembang. Kemudian tahun 2005-nya jadi atlet Pospenas lagi, tapi banting setir bareng Ubay, HT, Aceh dan kawan-kawan jadi Qosidah. Makan bareng itu walaupun menunya sederhana, tapi karena kebersamaan itu jadi terasa nikmat aja gitu. Waktu kita makan bareng-bareng pakai kantong plastik bareng-bareng, pokoknya seru banget deh, rebutan lauk pauk tuh seru banget sama teman-teman. Momen kebersamaannya dengan kita melewati segala momen saat di pondok itu ternyata membuktikan sampai sekarang bahwa kita masih tetap bisa solid, masih tetap bisa bersilaturahim sama teman-teman. Semoga dengan adanya reuni hari ini, kedepannya dan esok, ukhuwah selalu terjaga. Saya doakan kesuksesan untuk kita semua, teman-teman, para ustadz, ustadzah. Dan mobil khusus Ustadzuna Ustadz Mardani Zuhri yang berkenan hadir. Jazakumullah khair jaza. Pesan-pesan saya untuk angkatan 29 ini, saya rasa harus makin kompak. Saya harap harus makin kompak dan bisa menyingkirkan ego kita atau menselaraskan pemikiran-pemikiran yang berbeda.